Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Avatar raksasa tiga Dao Inten muncul dalam sekejap. Tiga dewa suci menghadapi mantra naga air. Setelah meraung di air laut, naga air memutar sejumlah besar air dan menggelegak melewatinya. Di antara air laut, ia memiliki dominasi kekuatan yang mutlak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia memiliki potensi untuk memindahkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan saat ia bergerak. Suara mendesing. Dalam sekejap, barang itu telah tiba. Roh primordial naga air dari tombak naga memang luar biasa, dan kekuatannya yang terungkap di dalam air tidak boleh diremehkan. Namun, ketika tiga dewa suci yang Chen beraksi, segalanya berubah. Pemenangnya ditentukan seketika. Kemanapun tiga dewa suci pergi, air laut langsung bergejolak dan tenang. Mereka telah sepenuhnya menekan roh primordial naga air dari tombak naga, yang bukan tandingan mereka. Hanya dalam sekejap, naga air raksasa itu telah dikalahkan sepenuhnya. Salah satu dari tiga dewa suci yang Chen memegang ekor naga air, sementara yang lain memegang kepalanya. Naga air lainnya meneruskan serangannya yang menggila. Roh primordial naga air meraung dan bergetar, berubah menjadi kabut darah dan meledak. Sebagai tubuh roh primordial, ia langsung dilenyapkan oleh Yang Chen, berubah menjadi ketiadaan. Dengan dihancurkannya roh primordial naga air oleh Yang Chen, tombak naga pun menjadi redup dan kehilangan cahayanya. Ba Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Pada saat ini, sekelompok manusia ikan begitu tegang sehingga mereka tidak dapat berbicara. Sebelum pertarungan, mereka memang percaya bahwa Ba Chen adalah legenda hidup di hati mereka, dengan rekor tak terkalahkan. Mereka yakin Ba Chen akan menghancurkan Yang Chen yang menyebalkan dan mempertahankan martabat serta harga diri suku manusia ikan. Namun, begitu pertarungan dimulai, mereka menyadari bahwa kekebalan Ba Chen perlahan-lahan terkikis oleh Yang Chen. Sampai pada titik di mana Ba Chen sekarang tidak punya cara untuk melawan dan sama sekali tidak berdaya. Ba Chen tak dapat berkata-kata karena ia menyaksikan gerakan Yang Chen dengan ketakutan. Panik, ia ingin melarikan diri. Sikapnya yang sebelumnya mengesankan telah lenyap sepenuhnya, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah mereka melihat Ba Chen yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Yang Chen bukanlah orang yang bisa dengan mudah diremehkan. Ba Chen jelas-jelas berniat membunuhnya barusan, jadi Yang Chen tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Tiga dewa suci menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Seketika, sejumlah besar air memercik ke segala arah, dan tiga dewa suci mengejar Ba Chen. Saat ini, Ba Chen sudah kehabisan tenaga dan sama sekali tidak sebanding dengan Yang Chen. Mungkinkah dia bisa melarikan diri? Di bawah kendali Yang Chen, kecepatan tiga dewa suci luar biasa cepat. Mereka lenyap dalam sekejap, dan saat berikutnya mereka sudah menghalangi jalan Ba Chen. Melihat avatar Dao Inten yang besar di depannya, Ba Chen merasakan kejutan di hatinya. Ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Yang Chen terlalu besar. Mereka sama sekali bukan lawan yang berada pada level yang sama. Saat dia sadar kembali, tiga dewa suci hendak bertindak. Ba Chen dengan marah berkata, apakah kamu berani menyentuhku? Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan suku manusia ikan mereka. Namun, apakah Yang Chen peduli tentang itu? Wilayah suku manusia ikan yang mana? Dia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang dia tahu, siapapun yang menyusahkannya akan dibalas 10 kali lipat. Pergi. Ekspresi Yang Chen dingin. Tiga dewa suci dipenuhi dengan niat membunuh. Namun saat itu, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Manusia, bukankah kamu terlalu sombong? Tekanan mengerikan ini menandakan kemunculan seorang ahli tahap nirvana. Ia adalah seorang tetua suku manusia ikan, yang menghunus tombak. Niat daunnya yang mengerikan langsung menghancurkan tiga dewa suci hingga tak bersisa. Seorang ahli tahap nirvana. Ekspresi Yang Chen berubah serius dan ia berhenti bertindak gegabah. Lagi pula, dengan penampilan seorang ahli tahap nirvana, ia harus menunjukkan rasa hormat. Namun, secara keseluruhan, ia tidak menganggapnya aneh. Wajar saja bagi suku manusia ikan untuk memiliki ahli tahap nirvana. Huang Tua, kau di sini. Hebat sekali. Huang Tua, bunuh anak manusia ini. Melihat kedatangan ahli tahap nirvana mereka sendiri, Ba Chen merasa percaya diri dengan dukungan yang kuat. Ia menunjuk Yang Chen dan meminta ahli seniornya untuk bertindak. Tetua manusia ikan bernama Huang Tua berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, memancarkan aura kuat yang tak terlukiskan dari kultivasinya di tahap nirvana pertengahan. Yelan dan Ratu Klan Manusia Ikan mendekat ketika mereka melihat Huang Tua muncul. Namun, sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Huang Tua sudah berkata, manusia, kau bertindak liar di wilayah suku manusia ikan kami. Kalau aku tidak menundukkanmu hari ini, kau akan benar-benar berpikir suku manusia ikan kami adalah tempat di mana kau bisa berbuat sesuka hati. Huang Tua, orang ini adalah ramalan, Yelan ingin berbicara. Namun Huang Tua melambaikan tangannya, membungkam Yelan. Yang Chen melihat pemandangan ini dan tahu bahwa penguasa sebenarnya dari suku manusia ikan adalah Huang Tua ini. Apakah dia telah menemukan guru yang sebenarnya?
Yang Chen mencibir dingin, bertindak liar. Lucu sekali. Aku tidak pernah berniat bertindak liar di suku manusia ikan. Aku tidak punya niat buruk saat datang ke sini hari ini. Tapi para bangsawanmu semuanya angkuh dan arogan, meremehkan orang lain. Ketika kerjasama gagal, aku bahkan tidak diizinkan pergi. Mereka mencoba menghentikanku. Untungnya, metodeku cukup cerdik. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Nak, apa kau benar-benar berpikir suku manusia ikan kita adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati? Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir kau bisa pergi hidup-hidup? Ekspresi Huang Tua muram. Yang mulia, apakah Anda bermaksud membunuh saya? Yang Chen mencibir. Apa, kau pikir aku tidak berani? Kata Huang Tua dengan marah. Aku tidak tahu kau berani atau tidak. Tapi kalau kau berani, aku jamin suku manusia ikanmu akan membayar harganya. Ekspresi Yang Chen penuh percaya diri. Huang Tua tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kau mengancamku? Mengancammu. Aku memang mengancammu. Kau sudah menyaksikan kehebatanku. Aku mungkin bukan lawanmu, tapi mustahil bagimu untuk membunuhku dalam sekejap, seru Yang Chen. Kau pikir aku tak bisa membunuhmu sebelum kau lari ke permukaan laut? Huang Tua tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon yang luar biasa. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Aku memang tidak bisa melarikan diri ke permukaan, tapi aku punya kekuatan untuk memanggil kekuatan yang bisa menghancurkan dan membunuh suku manusia ikanmu kapan saja. Jangan ragukan aku. Jika kau berani bertindak, aku bisa menghabisi seluruh sukumu kapan saja. Sekarang, dia sudah muak dengan manusia ikan yang sombong ini. Sudah cukup buruk bahwa mereka menghina sesama manusia ikan, tetapi yang lebih buruk lagi, mereka sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Wilayah manusia ikan seperti apa? Di tanah 12 negara, itu adalah wilayah ras manusia mereka. Kata-kata Yang Chen yang dahsyat membungkam suku manusia ikan. Semangat para manusia ikan yang dulunya angkuh dan arogan seketika merosot drastis setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Ba Chen meraung, Yang Chen, siapa yang kau ancam? Siapa yang aku ancam? Yang Chen mengangkat bahu. Kamu bisa mencobanya kalau berani. Huang Tua mencibir, manusia. Jangan terlalu sombong. Aku pernah berurusan dengan petinggi rasmu sebelumnya. Suku manusia ikan kami mewakili alam selatan, dan meskipun kami tidak berinteraksi dengannya selama bertahun-tahun, jika manusia tidak ingin memprovokasi alam selatan karena suku kami, mereka tidak akan pernah ikut campur dalam urusan kami. Kalau tidak, menurutmu apa suku kami akan tetap berdiri tegak selama bertahun-tahun? Mendengarkan kata-kata ini, Yang Chen memperoleh beberapa informasi. Jadi begitulah, para petinggi manusia tahu tentang urusan suku manusia ikan. Tidak heran, ia pikir ia bisa menemukan suku manusia ikan yang tersembunyi jauh di dasar laut, tetapi para petinggi Pulau Bintang Luo, yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, tidak tahu. Mereka tahu tetapi menutup mata karena mereka terlalu malas untuk ikut campur dengan suku manusia ikan karena urusan alam selatan. Akan tetapi, kini hal ini berubah menjadi daya ungkit bagi Huang Tua untuk mengancamnya. Yang Chen mencibir, aku tidak pernah suka pamer. Kalau kau pikir aku sasaran empuk, silakan saja. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak mereka kembali ke alam selatan, apakah perisai mereka benar-benar berguna? Yang Chen tidak berpikir begitu. Terlebih lagi, ia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Selama ia mau, bahkan Starchild Heavenly Venerate pun harus membantunya jika ia menghadapi bencana di dasar laut hari ini. Mengapa? Sekarang dia mewakili Dewa Langit tertinggi yang melolong. Jika sesuatu terjadi padanya di Pulau Bintang Luo, bagaimana Putra Bintang Surgawi akan menjelaskannya kepada Dewa Langit tertinggi yang melolong? Bukan karena Putra Bintang Surgawi takut, tetapi ini masalah etiket. Kata-kata Yang Chen sederhana dan lugas. Akan tetapi, Huang Tua tetap diam dan tidak sanggup memberi perintah untuk menyerang. Huang Tua, Ba Chen tak kuasa menahan rasa kesalnya. Ia ingin Huang membelanya, namun yang diterimanya adalah tatapan marah dari Huang Tua. Huang Tua tidak berani mengambil tindakan. Bagaimana mungkin dia? Yang Chen terlalu muda. Justru karena usia dan kekuatannya, Huang Tua tahu bahwa Yang Chen pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia menyerang Yang Chen, sangat mungkin itu akan menjadi awal kehancuran suku manusia ikan. Dia tidak berani. Diam kau, dasar sampah. Kalau bukan karena kau yang bikin onar, semua ini takkan terjadi, geram Huang Tua, menamparkan Ba Chen di tempat. Ba Chen, tak percaya, menutupi wajahnya. Tiba-tiba, ia merasa kehilangan segalanya. Ia memandang orang-orang di sekitarnya dan mendapati tatapan kagum dari masa lalu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan skeptis dan acuh tak acuh. Hati Ba Chen telah jatuh ke dasar. Ia tahu bahwa usahanya di masa lalu untuk mempertahankan citranya telah benar-benar runtuh dan hancur. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi menerima kekaguman dari orang lain. Yang Chen sekarang berbicara dengan tenang, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Banyak orang ingin Pak Tua Huang menghentikan Yang Chen pergi, tetapi Yang Chen tidak menunjukkan niat untuk menoleh ke belakang. Tuan muda Yang Chen, mohon tunggu, kata Ye Lan cemas.
Yang Chen berhenti, karena Yelan adalah satu-satunya orang di seluruh suku manusia ikan yang memiliki sikap relatif sederhana. Dia harus memberinya sedikit wajah, tetapi nadanya masih dingin. Nona Yelan, ada apa? Tuan Muda Yang Chen, kejadian sebelumnya adalah kesalahpahaman. Anda sangat penting bagi suku manusia ikan kami. Anda tidak bisa pergi terburu-buru. Selama Anda berjanji untuk membantu kami meninggalkan alam roh, suku manusia ikan kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Kata Yelan penuh semangat. Yang Chen berbicara perlahan, membantumu. Untuk membujuk suku manusia ikan di Laut Ming Utara. Ya, jawab Yelan. Yang Chen berkata, tidak perlu. Membalas budi padaku. Haha, kurasa suku manusia ikanmu tidak berniat membalas budiku. Tuan Muda Yang Chen, jangan berpikir begitu. Selama Anda bisa melakukannya, suku manusia ikan kami bersedia menawarkan seni rahasia kami. Misalnya, para putri duyung di belakang Anda, mereka masih manusia biasa, kan? Selama kita memiliki rahasianya, mereka dapat mempelajari jalan umur panjang dan tidak perlu khawatir tentang kekhawatiran hidup, kata Yelan. Yang Chen melambaikan tangannya, menolak, haha, syaratnya memang sangat menggiurkan, tapi sayangnya, Nona Yelan, aku, Yang Chen, bisa menangani semua ini. Lagi pula, gadis-gadis di sekitarku tidak tertarik dengan ini. Melihat para wanita putri duyung itu, ekspresi mereka tidak menunjukkan kegembiraan. Mereka kecewa dengan suku manusia ikan. Tuan Muda Yang Chen, kami, Yelan masih tidak mau menyerah. Tidak perlu diskusi lebih lanjut, Nona Yelan. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi kalau kau ingin meyakinkanku, kau harus meyakinkan orang-orangmu sendiri dulu. Apa mereka benar-benar membutuhkan bantuanku? Maaf, tapi aku tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, jika aku tetap di sukumu, bukankah aku yang sebenarnya membutuhkan bantuan? Raut wajah Yang Chen berubah serius, dan akhirnya ia tak berlama-lama lagi. Ia meninggalkan dasar laut bersama sekelompok putri duyung. Melihat Yang Chen pergi, sekelompok pria suku manusia ikan menggertakkan gigi dan masih menolak untuk bertobat. Yang Chen terlalu menjijikkan. Apa yang membuatnya begitu sombong? Huang Tua ingin bertindak dan bisa membunuhnya kapan saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya begitu sombong. Huang Tua, mengapa kamu tidak mengambil tindakan untuk menghentikan anak itu dan membiarkannya menderita juga? Bertindak, berani. Huang Tua, mendengar pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya, sangat tidak senang. Huang Tua, kau tidak mungkin berpikir anak ini bisa membawa bala bantuan ke sini, kan? Kita berada di dasar laut. Kapan manusia mulai begitu bersatu? Beberapa anggota suku manusia ikan berkata dengan nada meremehkan. Huang Tua menggelengkan kepalanya tanpa daya, apa yang kalian semua tahu? Anak manusia itu terlalu muda. Usia dan tingkat kultivasinya menunjukkan statusnya di dunia manusia. Dia sendiri bukanlah ancaman, tetapi tahukah kalian siapa di belakangnya? Bagaimana jika kita tidak bisa membunuh anak itu dan sekelompok orang kuat datang menyerang suku kita? Lalu, apakah kalian masih bisa berteriak-teriak seperti sekarang? Ini, para pria suku manusia ikan tiba-tiba menjadi lebih tenang. Yang Chen pergi bersama sekelompok gadis putri duyung, merasakan kekecewaan mereka. Jangan terlalu berkecil hati. Setelah ini, jika aku punya kesempatan, aku akan membawamu ke Laut Ming Utara. Jika suku manusia ikan di sana juga seperti ini, maka aku akan menjadi keluargamu. Yang Chen berbicara dengan nada berat. Mendengar kata-kata itu, gadis-gadis putri duyung terharu hingga menitikkan air mata. Tuan Muda, Anda sungguh baik kepada kami. Baiklah, kita semua keluarga. Kau tak perlu mengatakan hal-hal itu kepadaku. Sekarang setelah orang-orang itu memandang rendah kita, kita tak perlu lagi tinggal di sini. Sudah waktunya, dan kita harus kembali ke pantai. Yang Chen mendongak dan memimpin sekelompok gadis putri duyung ke pantai. Waktunya terasa singkat dan tidak lama. Ia telah tinggal di suku manusia ikan selama sekitar 2 atau 3 hari, dan sudah hampir waktunya baginya untuk menghadiri konferensi pengamatan bintang. Ia pulang tanpa cedera. Beberapa hari setelah ia pergi ke laut, beberapa individu tahap pencerahan telah datang, tetapi mereka ditolak karena Siwer tidak ditemukan. Kini setelah Yang Chen kembali, Siwer tak kuasa menahan rasa bahagia. Namun, karena cerdas dan cekatan, ia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan, dan ia tak menyinggung apapun tentang kepergian Yang Chen. Yang Chen melihat undangan konferensi menatap bintang dan mendapati masih ada beberapa hari tersisa. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen memutuskan untuk pergi beberapa hari lebih awal, karena dia belum mengenal Pulau Bintang Luo. Karena Siwer cukup mengenal Pulau Bintang Luo, saat Yang Chen pergi ke konferensi menatap bintang, dia tidak membawa orang lain, hanya membawa Siwer bersamanya. Pulau Bintang Luo cukup besar, dan konferensi pengamatan bintang diadakan tepat di tengah pulau, area posisi bintang. Yang Chen bertanya kepada Siwer tentang area posisi bintang dan dengan cepat memahami sebagian besarnya. Area posisi bintang merupakan pusat seluruh Pulau Bintang Luo, setara dengan status kota Tongtian di benua Sungai Besar. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari semua kekuatan di pulau itu hampir berkumpul di area ini, menjadikannya campuran yang kacau dari berbagai kelompok.
Terlebih lagi, bahkan ada beberapa orang dari suku asing, yang cukup mengejutkan Yang Chen saat pertama kali melangkah ke area posisi bintang. Ada juga orang asing di Star Position Area. Tanya Yang Chen penasaran. Siwer, yang telah tinggal di Pulau Bintang Luo selama bertahun-tahun, tentu saja memahami hal ini dan tersenyum manis. Tuan muda, ini sama sekali tidak aneh. Area posisi bintang adalah area terluas di pulau ini dan merupakan tempat konferensi pengamatan bintang diadakan. Jadi, selalu ramai. Yang aneh bagiku adalah mengapa orang-orang ras asing ini bisa hidup berdampingan dengan manusia. Yang Chen terkekeh. Dia bisa melihat banyak orang dari berbagai kelompok etnis dalam sekejap, dan orang-orang di Pulau Bintang Luo tampak sudah terbiasa dengan hal itu, tidak terlalu memperhatikan mereka sama sekali. Tuan muda, tahukah Anda? Pulau Bintang Luo bisa dikatakan sebagai ras dengan kelompok etnis yang paling banyak berafiliasi. Karena Pulau Bintang Luo terletak di daerah Tanjung, terdapat banyak ras asing di dekatnya. Jika mereka ingin bergabung dengan ras manusia dan berafiliasi dengan kita, pada dasarnya itu adalah tanggung jawab Pulau Bintang Luo. Meskipun dikatakan berada di bawah yurisdiksi manusia, sebenarnya Pulau Bintang Luo berada di bawah kendali Pulau Bintang Luo. Namun, karena mereka telah berafiliasi, status ras asing ini umumnya tidak terlalu tinggi. Siwer memandang orang-orang ras asing ini dengan iba, jangan kira mereka hidup berdampingan dengan manusia, tapi ketika manusia membunuh orang-orang ras asing ini, mereka bahkan tidak perlu membayar harga apapun. Nyawa orang-orang ras asing ini di wilayah manusia tidak berharga. Oh, Yang Chen mengangkat alisnya, tidak terlalu terkejut. Jika ras manusia mereka sendiri menjadi afiliasi ras lain, mungkin hasilnya akan sama saja. Singkatnya, mereka adalah afiliasi, dan terus terang, mereka adalah budak dan pelayan. Sepertinya aturan bertahan hidup di Pulau Bintang Luo jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Pertama, ada Siwer, seorang gadis di alam dewa sejati, yang menjadi pelayanku, dan orang-orang ras asing ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya, merasa ia tidak bisa menganggapnya enteng. Konferensi menatap bintang ini mungkin akan memberinya beberapa kejutan. Ayo kita pergi ke kedai teh di bawah untuk beristirahat sebentar. Yang Chen berkata kepada Bai Siwer, kita akan pergi ke konferensi pengamatan bintang nanti. Baik, Tuan Muda. Bai Siwer dengan hormat mengikuti arahan Yang Chen. Saat mereka berdua memasuki kedai teh, pelayan periode integrasi bergegas mendekat sambil tersenyum, teh apa yang kalian berdua inginkan? Yang terbaik, kata Yang Chen dengan tenang. Pelayan itu terbatuk 2 kali dan mencibir, kalian berdua, ini kedai teh Taiyun, dan teh di sini semuanya berkualitas tinggi. Teh terbaik di sini dihitung berdasarkan batu ilahi. Apa kalian yakin sanggup membelinya? Pelayan masa integrasi ini tidak menyangka Yang Chen mampu membeli teh semahal itu, karena dia belum pernah melihat wajah Yang Chen sebelumnya. Mendengar ini, senyum tipis tersungging di bibir Yang Chen, lalu ia melambaikan tangannya dengan lembut. Saat itu juga, lebih dari 10 batu dewa muncul di tangannya. Bisakah kamu membelinya dengan ini? Kata Yang Chen dingin. Pelayan itu sedikit terkejut, tidak menyangka Yang Chen begitu murah hati. Tak berani menolak, ia menerima batu ilahi dan meminta maaf, saya kurang menghargai Anda. Teh roh terbaik akan segera tiba. Yang Chen tidak terburu-buru. Ia beristirahat di kedai teh, mengamati situasi di area posisi bintang. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai atas. Kemudian, dengan suara keras, sebuah lubang muncul di kedai teh yang penuh dengan larangan. Seorang pria parubaya di tahap alam dewa sejati tiba-tiba terlempar keluar. Saat dia terlempar keluar, dia sudah menyemburkan darah, ki sejatinya menghilang, dan dia berada di ambang kematian. Kemudian, seorang pemuda muncul dari kedai teh. Sekilas, usianya baru sekitar 2 atau 300 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Tingkat kultivasi seperti itu pada usia ini membuatnya menjadi seorang jenius yang hebat. Anjing buta, beraninya kau berisik saat tuan muda ini sedang minum teh. Apa kau tidak tahu kebiasaanku saat minum teh? Geram pemuda berpakaian hitam itu. Melakukan tindakan di area posisi bintang, merusak kedai teh, dan secara terbuka memukuli seorang master kesempurnaan agung tahap dewa sejati hingga ia muntah darah adalah tindakan yang sangat arogan. Dan dengan melihat wajah pemuda berpakaian hitam itu, tampak jelas bahwa ia terbiasa menduduki jabatan tinggi. Melihat Yang Chen, Bai Siwer tampak panik dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Apakah kamu mengenalnya? Yang Chen melirik pemuda berpakaian hitam itu. Tuan muda, itu Jiang Beisheng. Wajah Bai Siwer memucat. Siapa Jiang Beisheng? Yang Chen bertanya dengan bingung. Bai Siwer menggigit bibirnya, Tuan muda, Jiang Beisheng adalah putra anjing langit tertinggi di Pulau Bintang Luo. Anjing langit tertinggi sangat memanjakan Jiang Beisheng, putra sulungnya. Bahkan cucu-cucu dari para anjing langit tertinggi lainnya tidak berani memprovokasinya dan harus mengelilinginya ketika mereka melihatnya. Yang Chen mengangguk, memahami bahwa putra seorang tertinggi memang lebih berharga daripada cucu atau cicit seorang tertinggi. Tuan muda, tolong jangan memprovokasi dia.
Jiang Beisheng adalah seorang tiran di Pulau Bintang Luo, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, kata Bai Siwer gugup. Tidak adakah yang bisa mengendalikannya? Tanya Yang Chen penasaran. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ayahnya adalah seorang Supreme, dan dia adalah Sky Chanin Supreme yang terkenal. Lord Heavenly Venerate tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Selama Jiang Beisheng tidak mengguncang fondasi Pulau Bintang Luo, tidak ada yang berani memprovokasi dia, kata Bai Siwer cemas. Yang Chen dapat mengetahui bahwa Bai Siwer sangat takut terhadap Jiang Beisheng, bukan hanya karena reputasinya, tetapi juga karena dia tampaknya telah melakukan kontak dengannya, yang akhirnya menimbulkan rasa takutnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Sebuah pertanyaan muncul di hati Yang Chen. Tidak diketahui apa yang telah dilakukan pria parubaya di alam dewa sejati hingga menyinggung Jiang Beisheng, tetapi sekarang ia dipukuli hingga sangat parah, hampir tidak bernapas. Terlebih lagi, ia mati-matian berusaha merangkak dan memohon belas kasihan. Tuan Muda Jiang, kasihanilah aku. Aku tidak tahu kau ada di kedai teh, kalau aku tahu, aku tidak akan berani mengganggu suasana hatimu. Manusia dewa sejati itu terbatuk hebat, tetapi masih menahan rasa sakit, berlutut dan memohon ampun. Jiang Beisheng tidak menunjukkan belas kasihan dan memukulnya dengan telapak tangan lain, mengenainya secara langsung lagi. Dengan telapak tangan ini, manusia dewa sejati itu kini setengah mati dan nyaris tak bernyawa. Mereka yang melihat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, tidak ada seorang pun yang berani membantu, takut memprovokasi Jiang Beisheng. Dapat dikatakan bahwa sekalipun dia dipukuli sampai mati sekarang, tak seorang pun berani menolong. Meskipun rumah Teh Taiyun cukup terkenal, mereka sama sekali tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Ketidaktahuan bukan alasan. Karena kau tidak tahu, buka matamu dan lihat apakah aku akan mengunjungi tempat ini kapan saja. Jiang Beisheng mengibaskan lengan bajunya dengan dingin dan meremehkan, sikap arogannya membuat semua orang menundukkan kepala. Jiang Beisheng sudah terbiasa dengan orang-orang yang takut padanya, jadi apapun dapat membuatnya marah saat suasana hatinya sedang buruk. Dan manusia alam dewa sejati ini tidak diragukan lagi adalah orang yang tidak beruntung yang kebetulan berada di garis tembak. Dia masih marah sekarang, mencari tahu apakah ada orang lain yang akan terus memprovokasinya. Saat ia berbalik, ia menyadari semua orang mengalihkan pandangan, tak berani menatapnya. Namun, ada satu orang yang duduk dengan tenang, menyesap teh, membuat wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Orang ini adalah Yang Chen. Melihat seseorang minum teh dengan santai, Jiang Beisheng merasa orang itu tidak sopan padanya. Namun, ketika ia melihat lebih jauh, ia mencibir. Dia melihat wajah yang dikenalnya, Bai Siwer. Ketika Bai Siwer menyadari bahwa Jiang Beisheng telah melihatnya, dia begitu takut hingga bersembunyi di belakang Yang Chen, takut Jiang Beisheng akan melakukan sesuatu padanya. Jadi kau, wanita. Bai Siwer, kaulah satu-satunya yang berani menolakku. Aku tadinya tidak ingin melihatmu, tapi karena kau ada di depanku, ikutlah denganku. Jiang Beisheng berkata tanpa ekspresi, raut wajahnya tampak dingin ketika melihat Bai Siwer. Mendengar ini, Yang Chen menyadari ada sejarah antara Bai Siwer dan Jiang Beisheng. Dia belum mengatakan apapun, tetapi Bai Siwer sudah dengan cemas memegang lengan Yang Chen, tidak ingin pergi. Jangan berani-beraninya kau datang, Bai Siwer. Apa kau benar-benar berpikir kemampuanmu bisa melindungimu seumur hidup? Percaya atau tidak, kalau kau tidak datang, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian kapan saja. Hahaha, kata Jiang Beisheng sambil tertawa dingin. Mendengar ini, mata Bai Siwer dipenuhi air mata, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah dan melepaskan Yang Chen sambil menyerah pada Jiang Beisheng. Tetapi pada saat itu, Yang Chen dengan lembut mengangkat tangannya, menghalangi Bai Siwer untuk bangun. Tubuh Bai Siwer sedikit gemetar, tak menyangka Yang Chen akan menghalanginya di momen krusial ini. Bukankah ia mendengar Bai Siwer menyebutkan pengaruh Jiang Beisheng di balik layar? Beranikah dia melawan anak dari Yang Maha Kuat? Perlu dicatat bahwa Yang Chen berasal dari luar Pulau Bintang Luo. Siwer, aku tidak menyuruhmu pergi, kan? Yang Chen berkata perlahan, kalau tidak salah, sekarang kau seharusnya menjadi milikku. Apa maumu, nak, pelayanmu? Hahaha, sungguh lucu. Di Pulau Bintang Luo ini, siapa pelayanmu sebelum aku, Jiang Beisheng, bicara? Dan siapa kau? Tanya Jiang Beisheng dengan angkuh. Yang Chen terkekeh dingin, siapa aku, ya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen tiba-tiba melepaskan auranya, tahap pencerahannya yang mengerikan langsung membungkam semua orang di sekitarnya. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pakar alam pencerahan. Sudah kubilang, Bai Siwer milikku sekarang. Kalau kau masih belum puas, silakan datang dan bawa dia. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menemanimu sampai akhir kapan saja. Mendengar kata-kata ini, banyak orang tersentak, merasa bahwa situasinya semakin membingungkan. Ada yang berani melawan Jiang Beisheng. Dan dia tampak sangat muda, tetapi dia telah mencapai tahap pencerahan. Aku penasaran dari mana datangnya ahli alam pencerahan ini.
Sayangnya, para master alam pencerahan dari luar itu selalu merasa tinggi dan percaya diri. Mereka tidak tahu seberapa dalam air di Pulau Bintang Luo. Bukankah sudah banyak ahli alam pencerahan yang pernah berselisih dengan Tuan Muda Jiang? Pada akhirnya, mereka semua berakhir di tempat yang tidak diketahui, dan beberapa bahkan meninggal secara misterius. Sudahlah, jangan bahas hal-hal seperti itu lagi. Kita berdua bukan orang yang bisa tersinggung. Lebih baik tonton saja acaranya. Satu lagi yang tidak tahu siapa Tuan Muda Jiang. Di tengah diskusi orang-orang, Jiang Beisheng juga tertawa terbahak-bahak setelah melihat Yang Chen menunjukkan ki tahap pencerahannya. Ia tidak gentar, malah menjadi semakin kurang ajar. Tawa seperti ini sangat kelam, seperti ular berbisa, tidak menggigit sekarang, tetapi tetap membuat kita merasa takut dan tersiksa di dalam. Rasanya kapan saja, mereka bisa digigit dan diracuni. Bagus, sangat bagus. Senyum kejam Jiang Beisheng tersungging di sudut mulutnya, hanya sedikit orang yang berani berbicara begitu arogan kepadaku. Tahap pencerahan, menarik. Aku akan mengingat wajahmu, kuharap kau bisa menjaga Bai Siwer dengan baik, karena tak seorang pun pernah lolos dari tanganku. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Kalau begitu aku akan menantikannya. Jiang Beisheng mencibir dan pergi, tidak ingin berdebat lagi dengan Yang Chen. Di matanya, Yang Chen hanyalah seorang ahli tingkat pencerahan biasa. Ia tidak bisa menghadapinya sekarang, tetapi akan ada banyak waktu bagi Yang Chen untuk merasakan kekuatan absolutnya nanti. Untuk saat ini, dia berbalik, naik ke atas dan pergi. Segera setelah itu, beberapa orang dari rumah Teh Taiyun, yang telah mencapai alam dewa sejati, turun satu demi satu, sambil memuji dan tertawa. Tuan Muda Jiang, tenanglah, tenanglah. Kalau Anda mau minum teh hari ini, saya yang menanggung semua biayanya. Tuan Muda Jiang, tolong jangan merendahkan diri seperti orang kecil. Baru setelah Jiang Beisheng pergi, seorang wanita mulai meratap dan menangis, bergegas menghampiri pria paruh baya dari alam dewa sejati yang baru saja dipukuli, menariknya dengan panik. Dalam sekejap, dia ingin sekali bergegas maju beberapa kali, tetapi dia tahu jika dia melakukannya, dia dan suaminya akan menjadi lebih buruk. Jiang Beisheng itu benar-benar iblis. Yang Chen menghela napas pelan, berjalan menghampiri wanita itu, dan mengeluarkan ramuan, minumlah ramuan ini. Ramuan ini bisa menyelamatkan nyawa suamimu. Dengan perawatan yang tepat, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya. Ia tidak diliputi rasa iba, ia hanya mengulurkan tangan membantu. Lagi pula, ia tidak terlalu menghargai tindakan Jiang Beisheng baru-baru ini. Ketika wanita itu melihat ramuan itu, tubuhnya gemetar karena terkejut. Ini pil roh salju, yang memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Senior, atas nama suami saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Yang Chen tak kuasa menahan senyum. Bagaimana mungkin dia dianggap seniornya? Namun, di 12 negara, yang terpenting adalah kekuatan, dan kini setelah ia mencapai tahap pencerahan, ia harus terbiasa dipanggil senior. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ambil ramuan itu dan cepat pergi bersama suamimu. Yang Chen melambaikan tangannya, tinggalkan tempat yang penuh masalah ini. Ya, senior benar, wanita itu menahan air matanya, tahu bahwa ini bukan lagi tempat yang bisa mereka tinggali. Sambil memperhatikan pasangan itu pergi, Yang Chen berkata kepada Bai Siwer, tidak mungkin untuk beristirahat setelah kejadian ini. Ayo langsung menuju ke tempat konferensi pengamatan bintang. Tuan Muda, tidak ada yang ingin Anda tanyakan. Bai Siwer menggigit bibirnya. Aku akan bertanya, tapi jangan terburu-buru. Kita bisa bicara sambil jalan. Tapi sebelum bertanya, aku harus menjelaskan kepadamu bahwa meskipun kita belum lama saling kenal, aku sudah mengakuimu sebagai salah satu bawahanku. Kalau tidak, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Kau dan aku sama-sama mengerti ini, jadi terserah padaku, mau tinggal atau pergi. Mendengar kata-katanya, Bai Siwer tersentuh, Tuan Muda, saya sangat beruntung menjadi bawahan Anda. Baiklah, menangis seperti itu tidak baik. Sekarang, ceritakan tentang hubunganmu dengan Jiang Beisheng, kata Yang Chen dengan tenang. Mata Bai Siwer berkaca-kaca saat dia berkata, Tuan Muda, ini cerita panjang, sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Yang Chen mengangguk. Entah berapa generasi saya dari leluhur keluarga saya, dan di antara keturunannya, saya jauh dari kata luar biasa. Setelah berkultivasi selama ratusan tahun dan dibantu oleh banyak ramuan, saya baru mencapai tahap dewa sejati. Kultivasi saya belum meningkat selama bertahun-tahun, dan saya hampir ditinggalkan. Pada titik ini, wajah Bai Siwer memucat, banyak orang iri padaku, mengatakan bahwa aku adalah keturunan Grandmaster Daming. Tapi mereka tidak menyadari bahwa menjadi keturunan seorang Supreme Strong jauh lebih kejam daripada menjadi orang biasa. Ada banyak sekali keturunan yang terhormat, dan jika aku tertinggal sedikit saja dibandingkan yang lain, aku mungkin akan tersingkir. Yang Chen terdiam karena cerita Bai Siwer sesuai dengan spekulasinya. Sejak Bai Siwer dikirim kepadanya oleh Grandmaster Daming, Yang Chen tahu bahwa Bai Siwer hanyalah dipermainkan oleh Supreme Strong. Saya mencoba, tetapi bakat saya akhirnya gagal. Meskipun tidak langsung tereliminasi,
saya selalu menjadi pion yang dikorbankan. Namun, saya tidak putus asa dan terus berjuang untuk mendaki lebih tinggi dan mengendalikan takdir saya sendiri. Tapi kemudian, saya bertemu Jiang Beisheng. Bahkan sekarang, teror memenuhi mata Bai Siwer saat mendengar nama Jiang Beisheng. Saat itu, Jiang Beisheng menuntut saya untuk menjadi istrinya. Saya tidak mengenalnya dan bersedia melayaninya, tetapi menjadi istrinya adalah sesuatu yang sulit saya terima. Namun, Grandmaster Daming setuju tanpa ragu, membuat saya tidak punya ruang untuk menolak. Suara Bai Siwer dipenuhi kesedihan, aku tak punya pilihan selain menerima takdirku. Awalnya kupikir aku akan menghabiskan sisa hidupku seperti ini, tetapi setelah mengetahui lebih banyak tentang kejahatan dan kekejaman Jiang Beisheng terhadap perempuan, serta tindakannya yang bejat, aku menjadi takut. Semua perempuan yang ia sukai telah menemui ajal yang tragis. Karena ketakutan, saya melarikan diri dari keluarga Jiang bahkan sebelum bertemu Jiang Beisheng. Lalu, tanya Yang Chen. Setelah saya melarikan diri dari keluarga Jiang, Jiang Beisheng sangat marah, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dalam kepanikan, saya pergi menemui leluhur saya, yang memarahi saya dengan keras. Mengetahui bahwa memulangkan saya tidak akan memperbaiki keadaan, dan itu adalah pertempuran yang sia-sia, ia memutuskan untuk menyerahkan saya kepada orang lain. Saya putus asa saat itu dan berpikir bahwa selama saya tidak berakhir dengan Jiang Beisheng, siapapun akan baik-baik saja. Saat Bai Siwer berbicara, air mata mengalir di wajahnya, membangkitkan simpati. Setelah itu, saya bertemu Anda, Tuan Muda. Sepertinya leluhur saya sangat menghargai Anda, jadi tanpa ragu sedikit pun, beliau menyerahkan saya, kentang panas ini, kepada Anda. Suara Bai Siwer tercekat karena emosi. Sekarang Yang Chen mendengar ini, dia mengerti. Pantas saja Bai Siwer begitu hormat dan patuh padanya. Ternyata dia tidak punya pilihan lain. Jadi, kamu sangat takut pada Jiang Beisheng, kata Yang Chen. Ya, jika saya bertemu Jiang Beisheng lagi, bahkan jika dia meminta saya untuk kembali, saya tidak akan punya hak untuk ikut campur. Leluhur keluarga saya juga salah dalam masalah ini. Dia telah menyetujui sesuatu dan sekarang menjadi seperti ini. Tuan Muda, saat itu, saya benar-benar terpojok. Saya harap Anda bisa mengerti, kata Bai Siwer. Yang Chen melambaikan tangannya, ini tidak ada hubungannya dengan leluhurmu lagi. Bahkan jika dia ingin membawamu pergi, dia harus mendapatkan izinku. Dia menghormati para ahli tahap nirvana, tetapi dia tidak takut pada mereka. Mendengar kata-kata Yang Chen, mata Bai Siwer berbinar penuh harap, Tuan Muda, terima kasih, apapun yang terjadi. Sungguh terlalu berat permintaanmu untuk menyinggung Jiang Beisheng atas namaku. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, Jiang Beisheng. Jiang Beisheng memang tampak menakutkan, tetapi setelah bertahun-tahun, apa yang belum pernah dilihat Yang Chen? Jiang Beisheng biasa saja tidak akan membuatnya takut. Kita sudah sampai, Yang Chen berhenti berjalan. Di depan ada konferensi menatap bintang. Seluruh lokasi konferensi pengamatan bintang cukup besar, dan yang mengejutkan, lokasinya dibangun tinggi di atas tanah, beberapa ratus ribu kaki di udara. Yang Chen dan Bai Siwer kini berdiri di bawah langit, menatap langit berbintang yang mempesona, bahkan di siang hari. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Pemandu konferensi pengamatan bintang, keduanya adalah ahli kesempurnaan agung tahap dewa sejati, hanya selangkah lagi dari tahap pencerahan. Yang Chen berkata, kami di sini untuk menghadiri konferensi menatap bintang. Untuk menghadiri konferensi menatap bintang, kau butuh undangan. Kedua pemandu itu tampaknya tidak menganggap Yang Chen dan Bai Siwer memenuhi syarat. Yang Chen melihat keduanya tampak meremehkannya dan tersenyum dingin. Kemudian, dia menunjukkan surat undangannya. Saat undangan itu diungkapkan, kedua pemandu itu sedikit terkejut. Yang Chen sebenarnya punya undangan. Ini, kedua pemandu itu tak lagi berani menunjukkan ekspresi meremehkan, tak menyangka orang seperti Yang Chen akan berpartisipasi dalam konferensi pengamatan bintang, dan buru-buru berkata, dengan undangan ini, kalian berdua adalah tamu terhormat kami. Silakan ikuti saya. Salah satu pemandu maju untuk memimpin Yang Chen. Yang Chen mengangguk dan mengikuti pemandu, berjalan masuk bersama. Lebih jauh lagi, ada tangga surgawi yang mengarah ke atas. Di bawah bimbingan pemandu, Yang Chen dan Bai Siwer menaiki tangga surgawi, dan jarak puluhan ribu kaki ditempuh hanya dalam sekejap mata. Jarak ratusan ribu kaki kini terasa tak lagi jauh. Dengan bantuan tangga surgawi, Yang Chen dan Bai Siwer tiba di tempat konferensi pengamatan bintang. Kalian berdua sekarang berada di Observatorium Bintang. Pemandu memperkenalkan, Observatorium Bintang cukup luas. Karena konferensi pengamatan bintang belum dimulai, saya akan mencarikan tempat menginap untuk kalian. Sebelum dimulai, kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman Taois lainnya. Begitu, Yang Chen melihat sekeliling. Pada ketinggian ini, sungguh luar biasa, dan nama Observatorium Bintang bukanlah gelar kosong. Kini berdiri di Observatorium Bintang, ia merasa seperti berjalan di malam hari. Bukan karena langit telah gelap, melainkan karena ia kini berada di bawah bintang-bintang, yang secara alami menciptakan nuansa senja.
Berdiri di bawah bintang-bintang yang mempesona, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan halus saat ia menatap langit di atas. Dia merasa bintang-bintang itu seperti makhluk hidup, dan terlebih lagi, ada banyak suara yang memanggilnya, membuat Yang Chen sangat penasaran. Apakah bintang-bintang ini memanggilnya? Yang Chen tidak mengerti mengapa, dan karena dia tidak ingin terlalu ceroboh, dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Kalian berdua, silakan tinggal di sini selama 2 hari. Ketika konferensi menatap bintang dimulai, seseorang dari Pulau Bintang Luo akan menjadi tuan rumahnya. Saat itu, bintang-bintang akan turun, dan seluruh observatorium bintang akan menjadi tempat untuk mengamati bintang dan pencerahan. Pemandu itu tidak lagi berani meremehkan Yang Chen dan menjawab dengan hormat. Baiklah, Yang Chen mengangguk. Pemandu wisata itu tidak lagi berbasa-basi dan berbalik untuk pergi. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata, observatorium bintang ini benar-benar punya segalanya, bahkan kamar dagang. Sepertinya Pulau Bintang Luo telah berupaya keras untuk menampung berbagai sekte dan suku asing. Ngomong-ngomong, Siwer, aku butuh beberapa bahan. Karena kita sudah di sini, bisakah kau membantuku mendapatkannya? Ia ingin menyempurnakan beberapa ramuan untuk membantu para kultivator tahap pencerahan meningkatkan kultivasi mereka, karena sulit baginya untuk maju lebih jauh hanya dengan mengandalkan kultivasinya sendiri karena ia berada di tahap tengah pencerahan. Ia masih membutuhkan banyak faktor eksternal untuk membantunya. Karena dia pandai dalam alkimia, dia tidak bisa mengabaikan aspek ini. Bai Siwer mendengarkan instruksi Yang Chen dan bekerja dengan tekun, Tuan Muda, serahkan padaku. Dia mengambil daftar material dan batu dewa yang diberikan Yang Chen padanya dan langsung pergi ke kamar dagang. Sementara itu, Yang Chen memasuki ruangan dengan niat bermeditasi sejenak. Lingkungannya cukup biasa saja, tetapi dengan tingkat kultivasi Yang Chen, dia tidak terlalu mempedulikannya lagi. Namun, tak lama setelah mulai berkultivasi, Yang Chen memperhatikan beberapa gerakan di luar. Awalnya, ia secara naluriah mengira Bai Siwer telah kembali, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu bukan Bai Siwer. Siapa ini? Yang Chen membuka pintu dan melihat wajah yang dikenalnya. Penatua Zhang. Yang Chen menatap pria di depannya, yang tak lain adalah Zhang Wudao. Yang Chen terkejut melihat Zhang Wudao. Zhang Wudao tersenyum, saya melihat teman muda saya Yang Chen datang ke observatorium bintang, jadi saya datang untuk menyapa. Saya harap Anda tidak keberatan. Mana mungkin saya keberatan. Kunjungan Anda sungguh baik hati, jawab Yang Chen dengan hormat. Baiklah, kalau begitu, saya ingin tahu apakah saudara muda Yang Chen tertarik untuk bergabung dengan saya berbincang dengan beberapa rekan Taois lainnya. Ada pertemuan, dan jika Anda pergi ke sana bersama saya, suasananya akan jauh lebih meriah. Lagi pula, akan ada beberapa kegiatan setelah pertemuan itu, kata Zhang Wudao ramah. Yang Chen tidak mengetahui situasinya dan tidak berniat langsung menyetujuinya. Namun, Zhang Wudao kemudian berkata setengah bercanda, adik Yang Chen, kamu tidak akan menolak, kan? Bagaimana mungkin? Karena tetua Zhang sudah mengundang, tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Mendengar Zhang Wudao mengatakan ini, Yang Chen tidak bisa menolak dan hanya bisa setuju. Zhang Wudao langsung bertepuk tangan, bagus, dengan bergabungnya saudara muda Yang Chen, lingkaran ini akan jauh lebih menarik. Ayo, Yang Chen sangat penasaran kemana Zhang Wudao akan membawanya. Sejujurnya, dia tidak menganggap Zhang Wudao orang baik. Namun, Yang Chen sudah setuju, jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi, semuanya akan terungkap begitu dia tiba. Tak lama kemudian, Zhang Wudao membawa Yang Chen ke sebuah istana. Sekilas, rumah besar itu dipenuhi bunga dan tanaman, menciptakan pemandangan yang menyenangkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam rumah besar itu. Yang Chen melihat sekeliling dan melihat banyak ahli tahap pencerahan berdiri di pinggiran. Di antara mereka ada beberapa penguasa Dao dan Raja Dao. Namun, kuncinya ada di area dalam. Di area dalam, aura kuat menyelimuti. Indra spiritual Yang Chen menyapu, dan ia menemukan bahwa mereka semua adalah ahli tahap nirvana. Melihat pemandangan seperti itu, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah melirik Zhang Wudao sekali lagi, ia mengumpat dalam hati. Apa gerangan yang dipikirkan Zhang Wudao, yang membawanya, seorang kultivator tahap pencerahan, ke sebuah pertemuan tahap nirvana? Saat mereka lewat, banyak kultivator tahap pencerahan memperhatikan Yang Chen dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Zhang Wudao. Lagi pula, menurut aturan, kultivator tahap pencerahan seharusnya tetap berada di luar, di dalam lingkaran kultivator tahap nirvana. Akan tetapi, Zhang Wudao tampaknya tidak berniat berhenti saat ia menuntun Yang Chen langsung ke tengah-tengah istana. Aliran sungai mengalir, dan kupu-kupu menari-nari, sementara sekelompok ahli panggung nirvana mengobrol dan tertawa, mendiskusikan berbagai topik di waktu luang mereka. Pada saat itu, Zhang Wudao memimpin Yang Chen ke halaman. Beberapa suara terdengar, Zhang Wudao, tadi kau bilang akan membawa teman Taois lain untuk kita lihat. Jadi, siapa teman ini? Tahap pencerahan. Kau cuma anak kecil tahap pencerahan. Apa maksudmu, Zhang Wudao? Kenapa kau membawa seorang kultivator tingkat pencerahan?
Banyak ahli tahap nirvana merasa status mereka sedang diolok-olok saat melihat Zhang Wudao memimpin Yang Chen, dan kemarahan pun memuncak. Yang Chen juga tahu bahwa Zhang Wudao tampaknya telah memasang jebakan untuknya, dan dia mengerutkan kening. Zhang Wudao tersenyum tipis, semuanya, jangan terlalu bersemangat. Ini bukan kultivator tahap pencerahan biasa. Dia jenius yang sangat dikagumi oleh Yang Mulia Surgawi sendiri. Di usia semuda itu, dia sudah mencapai tahap ini, memiliki niat Raja Dao, menjadikannya sosok yang sangat populer akhir-akhir ini. Terus kenapa? Dia masih kultivator tahap pencerahan. Para ahli tahap nirvana tidak mempercayainya, dan mereka semua membalas dengan marah. Ketika berbicara tentang Venerate Surgawi, banyak ahli tahap nirvana masih tampak sedikit terharu. Namun, mereka segera kembali ke keadaan semula. Bukannya mereka tidak takut pada para ahli surgawi, tetapi sejak zaman kuno, terlalu banyak jenius yang dikagumi oleh para mulia surgawi. Lalu kenapa? Pada akhirnya, berapa banyak dari para jenius itu yang benar-benar meraih kesuksesan? Kebanyakan dari mereka hanyalah sosok yang sekejap, tak mampu memimpin dunia di masa depan. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi mati rasa terhadap orang-orang yang disebut jenius ini. Untuk mencapai tahap nirvana, seseorang tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga kebijaksanaan dan keberuntungan. Justru karena inilah mereka mencapai tingkat kekuatan mereka saat ini, penuh dengan keunggulan absolut. Kemunculan Yang Chen, seorang kultivator alam pemahaman, membuat mereka agak tidak puas. Zhang Wudao, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau membawa si kecil dari alam pemahaman ini ke dalam lingkaran kita? Tepat sekali, alam pemahaman hanyalah alam pemahaman, ada kesenjangan yang sangat besar antara alam pemahaman dan alam nirvana. Kami, para kultivator alam nirvana, sedang membahas konferensi pengamatan bintang di sini, kami punya pendapat sendiri, dan kau membiarkan anak ini ikut campur, apa gunanya? Tidak semua orang mengenali Yang Chen, lagi pula, ketenaran Yang Chen hanya terbatas di kota Tongtian. Sekarang diejek oleh banyak ahli alam pemahaman, Yang Chen juga agak kesal. Melihatnya sekarang, sepertinya Zhang Wudao sengaja ingin mempermalukannya. Dia selalu merasa Zhang Wudao tidak baik padanya. Sekarang, melihat motif Zhang Wudao dan mengapa dia membuat Yang Chen muncul di sini dan difitnah oleh sekelompok ahli tahap nirvana, apakah dia mencoba menekan atau memfitnahnya? Yang Chen tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Gayanya adalah menghalangi tentara dan menutupi air dengan tanah. Melihat kelompok itu menargetkan Yang Chen, Zhang Wudao terbatuk 2 kali, baiklah, semuanya, bukankah Tuan Muda Lunan ini juga berada di alam pemahaman? Omong kosong, Tuan Muda Lunan dan Destroy Lingzun, mereka tamu terhormat klan Iblis Bumi, bagaimana bisa mereka dibandingkan? Klan Iblis Bumi adalah tamu di sekte kita, mereka ingin berpartisipasi dalam konferensi pengamatan bintang, wajar saja jika kita memberi mereka perlakuan istimewa. Benar sekali, Zhang Wudao, apa kau mencoba membuat ras asing menertawakan kita? Klan Iblis Bumi, sebagai tamu terhormat, jika semua orang bisa menikmati perlakuan layaknya tamu terhormat, apakah mereka masih dianggap tamu terhormat? Mendengar klan Iblis Bumi, Yang Chen tidak bisa tidak tertarik. Dia belum sempat melihat lebih dekat sekarang, dan sekarang, sambil melihat sekeliling, dia menemukan beberapa anggota suku alien yang tidak menyerupai manusia di antara kerumunan. Aura orang-orang ras asing ini luar biasa kuat, semuanya mencapai tingkat nirvana yang tinggi, bahkan ada satu yang berada di alam pemahaman. Jadi, ini klan Iblis Bumi. Pikir Yang Chen. Anggota klan Iblis Bumi tampak sangat berbeda dari manusia, berkulit hitam pekat dan bertubuh 3 kali lebih besar daripada manusia. Mereka tampak seperti singa hitam yang sedang berjalan. Rupanya mendengar pembicaraan tentang dirinya sendiri, Tuan Muda klan Iblis Bumi, Lunan, melirik Yang Chen. Dengan pandangan yang sangat santai, Lunan tidak menanggapi Yang Chen dengan serius dan menarik kembali pandangannya. Orang ras alien ini tidak memiliki usia kultivasi yang tinggi, tetapi kekuatannya cukup bagus. Yang Chen sedikit terkejut, tidak menyangka pihak lain sama seperti dia, keduanya berada di tahap tengah pemahaman Dao. Dia merenung dalam hatinya, dan Zhang Wudao, yang telah membuat sekelompok orang kesal, berpura-pura malu, adik Yang Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka ini akan terjadi, bagaimana kalau aku duduk saja di sebelah tetua Zhang? Kalau para senior di panggung Nirvana tidak menerimaku sebagai junior, itu membuktikan bahwa aku, sebagai junior, memang tidak memenuhi syarat. Aku akan duduk di sini, mendengarkan ajaran para senior, dan mengamati dengan saksama perbedaan antara aku dan para senior. Para senior hanya mengabaikanku. Yang Chen tersenyum tipis. Dia tidak berpikir bahwa Zhang Wudao membawanya ke sini untuk diabaikan oleh sekelompok orang adalah sesuatu yang tidak disengaja. Apakah pihak lain mencoba menjebaknya? Dia tidak tahu apa tujuan pihak lain itu, tetapi karena pihak lain itu ingin bermain dengannya, dia tidak keberatan ikut bermain. Banyak ahli Nirvana Stage ingin mengumpat ketika mendengar kata-kata Yang Chen. Mereka pernah melihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang setak tahu malu seperti ini. Mereka tentu saja tidak menyambut Yang Chen.
Akan tetapi, kata-kata Yang Chen membuat mereka tidak punya cara untuk menyerangnya, dan para ahli tahap nirvana yang awalnya enggan mengabaikan Yang Chen begitu saja tanpa berkata-kata lagi. Zhang Wudao menyipitkan matanya sedikit, menatap Yang Chen yang dengan keras kepala tetap tinggal di sini, dan tidak dapat menahan senyum dinginnya. Dia telah berencana untuk memanfaatkan Yang Chen, jadi pada awalnya, dia mencoba menjejalkan hadiah dan wanita ke arah Yang Chen. Namun Yang Chen tidak setuju. Zhang Wudao tahu bahwa seorang jenius seperti Yang Chen pasti sombong dan arogan. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menemukan cara lain, ia harus menemukan cara untuk meredakan kesombongan Yang Chen dan menunjukkan kepadanya perbedaan antara alam pemahaman dan alam nirvana. Namun Yang Chen ini tidak panik sama sekali, tidak takut, sebaliknya, ia mulai bermain bersama Zhang Wudao. Menarik, Zhang Wudao mendengus dalam hati, tetapi raut wajahnya tetap sama, baiklah, tidak apa-apa. Maaf merepotkanmu, adik Yang Chen. Tidak masalah, ini tidak merepotkan. Yang Chen tersenyum tipis. Sekarang Yang Chen sedang duduk di sebelah Zhang Wudao. Dia mula-mula melihat sekeliling. Di seluruh halaman, terdapat lebih dari 20 ahli tahap nirvana. Jumlah ini membuat Yang Chen tercengang. Lebih dari 20 ahli tahap nirvana. Tak lama kemudian, dia pun tenang. 20 lebih ahli tahap nirvana ini, para ahli tahap nirvana dari Pulau Bintang Luo, mencapai hampir 70 hingga 80% dari total. Sisanya berasal dari kekuatan lain, baik besar maupun kecil. Ada juga suku asing. Bukan hanya klan iblis bumi yang memiliki anggota ras asing, tetapi juga dua suku alien lain yang tampaknya tidak sebesar itu tetapi juga merupakan tamu manusia. Dengan begitu banyak kekuatan yang bersatu, lebih dari 20 ahli tahap nirvana bukanlah masalah besar. Penatua Zhang, apa hubungan antara klan iblis bumi dan manusia? Yang Chen bertanya dengan rendah hati. Keduanya masih tampak ramah di permukaan. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Zhang Wudao tertawa, klan iblis bumi adalah kelompok yang bersahabat dengan umat manusia kita, salah satu dari sedikit klan super di benua ini. Hubungan antara umat manusia kita dan klan iblis bumi tidak buruk, tetapi tidak cukup baik untuk membentuk aliansi. Namun, kali ini berbeda, klan iblis bumi secara samar-samar menunjukkan niat untuk membentuk aliansi dengan umat manusia kita. Itulah sebabnya di Pulau Bintang Luo, kami mengundang Destroy Lingzun yang terkenal dari klan iblis bumi ke konferensi pengamatan bintang. Aku mengerti. Yang Chen termenung. Melihat raut wajah Zhang Wudao yang ramah, Yang Chen semakin penasaran dengan rencana pihak lain. Saat murid ilahi Lingqinya menatap ke belakang, pihak lain tidak bermaksud jahat, tetapi jelas bahwa pihak lain juga tidak berniat baik. Pada saat yang sama, seorang ahli tahap nirvana tertawa, hancurkan Lingzun, dimulainya konferensi pengamatan bintang dijadwalkan pada saat bintang-bintang ini terbenam sepenuhnya di atas observatorium bintang. Anda dan Tuan Muda yang terhormat tidak perlu terlalu cemas, faktanya, meskipun konferensi pengamatan bintang belum dimulai, Anda masih dapat berkomunikasi dengan bintang langit. Terlebih lagi, jika seseorang memiliki bakat yang baik, roh bintang langit bahkan dapat melemparkan ranting zaitun kepada kultivator untuk berkomunikasi. Mendengar ini, minat Yang Chen benar-benar terusik. Roh bintang, mengulurkan cabang zaitun kepada manusia. Ia teringat kembali pada saat-saat yang belum lama ini ketika ia merasa seakan-akan banyak roh bintang yang memanggilnya, bertanya-tanya apakah itu terhitung sebagai roh bintang yang mengulurkan cabang zaitun. Memikirkan hal itu, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apa maksudmu dengan roh bintang yang mengulurkan cabang zaitun? Pada titik mana cabang zaitun itu dianggap telah diulurkan oleh roh bintang?" Mendengar pertanyaan Yang Chen, ahli tahap nirvana tampaknya menjadi sedikit tidak senang. Faktanya, sejak dia datang, orang yang paling menargetkan Yang Chen adalah dia. Adapun yang lainnya, mereka sebagian besar hanya mengikuti saja. Ahli tahap nirvana ini tampaknya sangat ingin menyenangkan Lunan dan anggota ras asing lainnya, dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu dengan senior ini? Kau bahkan belum pernah mendengar tentangku. Kau benar-benar kurang sopan. Bagaimana para tetua mengajarimu? Akulah Hollow Venerable." "Baiklah, Tetua Void Kosong, aku punya beberapa keraguan tentang masalah ini, dan aku meminta bimbinganmu," kata Yang Chen acuh tak acuh. Hollow Venerable tidak terlalu memikirkan Yang Chen. Ia menjelaskan hanya untuk menjawab pertanyaan Lunan, dan tatapannya tertuju pada dua anggota klan iblis bumi, berkata, "Sederhananya, jika kalian mendengar roh bintang berkomunikasi dengan kalian dan ada suara aneh di benak kalian yang kalian rasa berasal dari bintang-bintang di langit, maka bisa dikatakan bahwa roh bintang sedang mencoba berkomunikasi dengan kalian. Ya, berkomunikasi dengan roh bintang adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Artinya, warisan dari banyak bintang telah memberikan pengakuan dasar kepada orang tersebut. Dikatakan bahwa pada konferensi pengamatan bintang, semakin awal Anda dikenali oleh roh bintang, semakin besar kemungkinan Anda memperoleh banyak warisan di bintang-bintang." Benar, sebagian besar waktu, itu tergantung pada bakat. Tentu saja, orang-orang seperti kita, yang memiliki keunggulan dalam kultivasi dan sebagainya, juga akan menikmati beberapa keuntungan.
Orang-orang ini saling bertukar pendapat dan sudut pandang, memulai diskusi yang dipimpin oleh para ahli panggung nirvana. Diskusi ini berlangsung selama 2 jam, hampir seluruhnya berkisar pada warisan roh bintang. Yang Chen tetap diam, mendengarkan semua kata-kata mereka. Secara umum, ia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang bintang-bintang langit. Yang terutama ialah warisan-warisan pada bintang-bintang langit, yang sangat dihargai dan bahkan dirindukan oleh sebagian ahli tingkat nirwana. Bintang-bintang ini disebut bintang kuno. Bintang kuno merujuk pada warisan yang ditinggalkan oleh para ahli surgawi paling kuno dan bahkan beberapa warisan dari para ahli tahap tak terbatas dari era kuno. Pentingnya keterkaitan dengan kata kuno sudah jelas dari segi nilai. Namun, semakin sulit pula mengungkap rahasia bintang-bintang ini. Hampir setiap konferensi pengamatan bintang berfokus untuk mengungkap bintang-bintang kuno ini. Selama seseorang dapat membuka bintang kuno, tak peduli apakah mereka adalah antek alam dewa sejati tingkat kecil, elit tahap pencerahan tingkat menengah, atau senior tahap nirvana tingkat atas, semuanya akan menjadi pusat perhatian. Akan tetapi, bintang kuno bukanlah yang paling berharga dan mewakili 3 kekuatan bintang tertinggi. Di atas bintang kuno, ada 3 bintang lagi, yang merupakan bintang tertua dan paling misterius di langit ini. Ketiga bintang ini disebut bintang penguasa, dan sejak zaman dahulu, hanya satu yang telah mengungkapkan rahasianya. Orang yang rahasianya terungkap disebut bintang kolam naga, dan orang yang mengungkap rahasia itu adalah Mu Gufeng. Setelah Mu Gufeng menguak rahasia bintang kolam naga, ia melesat ke angkasa, mengeluarkan artefak ilahi Wang dan tombak dewa pembunuh dari bintang kolam naga, menguasai teknik tombak yang tiada taraf, tertawa bangga di bawah langit surgawi, dan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Selain Mu Gufeng, tak seorang pun yang berhasil mengungkap misteri bintang-bintang penguasa. Bisa dibilang, bintang-bintang penguasa adalah bintang yang paling menegangkan di antara sekian banyak bintang langit. Biasanya, untuk memperoleh warisan bintang-bintang ini, seseorang memerlukan bakat dan pengembangan. Semakin tinggi bakatnya, semakin diunggulkan mereka. Mengenai bagaimana bakat-bakat ini ditentukan, tak seorang pun tahu. Semuanya didasarkan pada penilaian bintang-bintang di langit. Sejak zaman dahulu, banyak individu tak dikenal yang akhirnya mencapai kehebatan. Tentu saja, mereka yang memiliki bakat lebih tinggi di masa lalu memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan warisan. Akhirnya, Yang Mulia Void Kosong tidak bisa menahan senyum pada Lunan. Tuan Muda Lunan, dengan bakatmu, kau seharusnya telah dihubungi oleh banyak bintang langit, kan? Banyak orang juga menjadi penasaran dan curiga. Ya, Tuan Muda Lunan, Anda pasti telah menerima banyak dukungan dari bintang-bintang di langit. Hehe, apa itu pertanyaan? Tuan Muda Lunan dikenal sebagai yang terbaik di antara generasi muda klan Iblis Bumi, bahkan pantas masuk 3 besar. Dengan orang seperti dia, aku tak akan percaya kalau dia tidak aktif dihubungi oleh bintang-bintang langit. Mendengar pujian dari banyak ahli tahap nirvana, Lunan tidak terkejut. Dia mewakili keluarga kerajaan klan Iblis Bumi, dan bahkan di usia muda, dia memiliki kekuatan besar, mewakili kemampuan aristokrat yang tak tertandingi. Saat dia memikirkannya, seringai percaya diri muncul di sudut mulutnya, memancarkan aura dan kesombongan seorang raja sejati. Bahkan para ahli tahap nirvana tampaknya agak terpengaruh oleh auranya yang mengesankan, seolah-olah mereka merasa lebih lemah di bawahnya. Kalau tidak salah hitung, dari awal sampai sekarang, aku sudah menerima komunikasi dari 8 bintang. Dan di antara mereka, salah satunya pasti bintang kuno yang disebutkan para senior. Kata Lunan dengan tenang. Mendengar kata-katanya, banyak orang menarik napas dalam-dalam. 8 bintang. Kamu harus tahu bahwa orang biasa akan bangga hanya memiliki 1. Tidak, yang terpenting adalah Tuan Muda Lunan telah menerima pengakuan dari salah satu bintang kuno. Ini poin yang paling krusial. Bahkan kita, para ahli tahap nirvana, tidak bisa mendapatkan pengakuan dari bintang kuno. Warisan bintang kuno lebih sulit didapatkan daripada yang lain. Jika bintang kuno secara aktif menghubunginya, itu berarti dengan sedikit usaha, Tuan Muda Lunan masih bisa mendapatkan warisan bintang kuno lainnya. Banyak orang yang tercengang. Zhang Wudao juga terkekeh dan menatap Tuan Muda Lunan dengan kagum. Yang Chen harus mengakui bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya, dan langit di luar sana bahkan lebih tinggi. Lunan memang luar biasa. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk menyela, karena dia memiliki pertanyaan dalam hatinya, Penatua Kekosongan Kosong, saya punya pertanyaan. Ketika dia tidak mengerti sesuatu, dia akan bertanya. Dia tidak peduli apakah orang lain menghormatinya atau tidak, lagi pula, dia akan tahu jawabannya setelah bertanya, dan dialah yang akan merasakan manfaatnya. Wajah Hollow Venerable menjadi gelap, jelas tidak senang, tetapi tetap berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Junior mengerti bahwa ia sedang dikomunikasikan secara aktif oleh bintang-bintang langit, tetapi apa bedanya, panggilan, bintang-bintang langit? Apakah keduanya sama? Tanya Yang Chen. Dia tidak menerima komunikasi apapun dari bintang-bintang langit, tidak sama sekali.
Bintang-bintang langit itu semuanya memanggilnya, satu lebih bersemangat dari yang terakhir, seakan-akan ingin menariknya dengan paksa ke langit, meninggalkan Yang Chen benar-benar bingung. Dia tidak yakin tentang perbedaan antara komunikasi dan pemanggilan, jadi tentu saja, cara terbaik sekarang adalah bertanya. Tetua Void Kosong tidak menyukai pertanyaan Yang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kita belum membahas topik ini. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda. Dipanggil oleh bintang langit adalah fenomena yang sangat langka. Bintang langit berkomunikasi secara aktif dengan Anda, seperti memberitahu Anda kelebihan dan kekuatan mereka. Agar Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka dan memilih mereka di antara banyak bintang. Lalu bagaimana dengan pemanggilan? Tanya Yang Chen. Pemanggilan bahkan lebih langka, kata Zhang Wudao, menyela, jika komunikasi adalah bintang langit yang menempatkan diri mereka pada posisi yang setara atau bahkan sedikit lebih tinggi, maka pemanggilan berarti bintang langit telah menurunkan gerakan mereka dan secara aktif mencari seseorang, berharap orang itu akan memilih mereka. Oh, kalau begitu, di antara 8 bintangku ini, 2 di antaranya benar-benar mengirimkan sinyal pemanggilan kepadaku, kata Lunan dengan penuh minat. Tak disangka, ternyata di bintang langit banyak sekali ilmunya. Tetua Kekosongan Kosong berkata, Yang Chen, mengapa kamu menanyakan ini tanpa alasan? Oh, bukan apa-apa, hanya pertanyaan biasa, kata Yang Chen acuh tak acuh. Tetua Void Kosong tak kuasa menahan rasa kesalnya dan berkata dingin, kukira kau dan Tuan Muda Lunan dipanggil dan dikomunikasikan oleh bintang langit. Mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik Nirvana Stage tak kuasa menahan tawa, jelas berpikir itu tidak mungkin. Namun, mungkin karena mereka mengira Yang Chen dibawa oleh Zhang Wudao, mereka tidak tertawa terlalu terbuka. Namun orang-orang yang cerdas masih bisa mengetahuinya. Yang Chen agak terprovokasi. Sepertinya dia terlalu rendah hati. Starchild Heavenly Venerate mengundangnya ke tempat ini, dan dia hanya berdiam diri di jubahnya dan tidak keluar, jadi hampir tidak ada yang mengenalnya, kan? Bahkan jika beberapa orang di Pulau Bintang Luo tahu tentangnya, bagaimana dengan orang lain dari kekuatan berbeda? Dia tidak butuh orang lain untuk menanggapinya dengan serius, tetapi dipandang rendah di mana-mana membuatnya agak tertekan. Jadi, ekspresi Yang Chen berubah sedikit dingin dan berkata, Penatua Void Kosong, jangan katakan itu, aku memang dipanggil oleh bintang langit. Ridiculous and groundless. You were also summoned by the sky stars. Who do you think you are? Empty Void Elder obviously didn't know who Yang Chen was and sneered. Yang Chen said, if Venerable Empty Void says so, then let me ask you, who do you think you are? Who am I? I am the Empty Void Elder. Empty Void Elder's veins bulged, angrily scolding. Well, let me answer you, Empty Void Elder, I am Yang Chen. Yang Chen sighed indifferently. By now, Empty Void Elder's anger was burning like a raging fire. His meaning was clear to everyone. He wanted to tell Yang Chen what the title of Empty Void Elder represented. But what about Yang Chen? He didn't take it seriously and even replied, I am Yang Chen. It was obviously mocking himself. It was like saying, your title as Empty Void Elder is not worth showing off. Indeed, Yang Chen really didn't think there was anything to show off about. He had never heard of the title of Empty Void Elder before. Unable to restrain his rage, Empty Void Elder said, Brother Zhang, is this how you teach your juniors? Zhang Wudao awkwardly said, well, little brother Yang Chen has no blood relationship with me. You, alright, fine. Kid, don't let me know who your elders are, otherwise, I will let them teach you a lesson. Empty Void Elder sighed. Yang Chen knew that Empty Void Elder had remembered him, so these words were just meant to tell him to wait, as he would be investigating soon. But he was not afraid at all, let Empty Void Elder investigate as he pleases. He didn't have many strong backers on Luo Star Island. The only one was Starchild Heavenly Venerate, so Empty Void Elder could investigate as he pleased. As for Yang Chen's elders, after carefully thinking about it, Yang Chen didn't really have any elders on Luo Star Island and Tongtian City. But if he had to count someone, that would be Sun Tzu, who would soon arrive. Saying Empty Void Elder's blazing anger, Zhang Wudao looked really, brother Empty Void, don't be angry. Young brother Yang Chen didn't mean to provoke you. It was just a casual remark. A casual remark. Casually saying he was summoned by the sky stars. Young and restless, hearing about Young Master Lunan's outstanding result he immediately wanted to show off too. If he really had that ability, it would have been fine. But if he just live in his own false dreams, then it's not a good thing at all. Empty Void Elder cursed. After hearing this, others also shook their heads. Young people nowadays are indeed a bit impetuous. This Yang Chen should have cultivated for quite some time, right? I can see through his cultivation level, so he might have some method to protect himself. He said he is still young, God knows how many years he has been cultivating. Compared to Yang Chen, most people would choose to side with Empty Void Elder.
If they sided with empty void elder at this time, there was no doubt that they would be rewarded by him. Namun jika mereka tidak mengatakan apapun saat ini, mereka tidak hanya akan memprovokasi empty void elder tetapi juga gagal menyenangkan kedua belah pihak. Zhang Wudao juga terjebak dalam dilema. Awalnya ia mengira ia hanya membantu menekan kesombongan Yang Chen. Ia tidak menyangka kesombongan Yang Chen tidak akan ditekan karena alasan pihak lain, yang membuatnya merasa canggung lagi dan lagi. Dia pikir semuanya sudah berakhir sekarang. Tapi siapa sangka Yang Chen dengan tenang berkata, aku tidak bermaksud pamer. Kau bertanya, aku menjawab. Kau pikir aku tidak bisa, jadi aku hanya menjelaskan sedikit, lalu aku pamer. Tetua Void kosong, kata-katamu sungguh tidak masuk akal. Tetua kekosongan kosong kini marah, menunjuk Yang Chen, jarinya gemetar, bahkan hendak bergerak. Melihat situasi ini, Zhang Wudao buru-buru berkata, semuanya, mari kita akhiri diskusi hari ini. Hari sudah mulai malam, mari kita kembali dan memperkuat teknik pengamatan bintang kita. Kita masih bisa menggunakannya di konferensi pengamatan bintang hari berikutnya. Semua orang tahu bahwa Zhang Wudao takut tetua kekosongan kosong akan mengambil tindakan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menyerah dan bubar satu demi satu. Zhang Wudao menatap Yang Chen dan tersenyum tak berdaya, adik Yang Chen, kita juga harus pergi. Tentu, tidak masalah. Wajah Yang Chen tenang, seolah-olah keributan dalam pertemuan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Melihat ini, Zhang Wudao tidak dapat menahan rasa ingin menangis. Setelah mereka berdua pergi, tetua Void kosong tampak sinis dan menatap ke arah Yang Chen pergi, tetapi tetap diam. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Yang Chen pasti akan mendapat masalah. Penatua Void kosong ini pasti membenci pria kecil bernama Yang Chen sampai mati. Yang Chen ini benar-benar bodoh, tidak bisakah dia melihat bahwa tetua kekosongan kosong tidak menyukainya? Kalau begitu, ketika tetua kekosongan kosong berbicara, dia seharusnya diam saja. Kenapa harus melawannya? Pada akhirnya, yang menderita tetaplah dirinya sendiri. Siapapun orangnya, tak seorang pun percaya pada Yang Chen. Mereka percaya bahwa menentang Hollow Elder berarti kematian yang pasti bagi Yang Chen. Mungkin Yang Chen tidak akan menghadapi masalah keselamatan apapun di konferensi menatap bintang sekarang, tetapi bisakah dia tinggal di sana selama sisa hidupnya? Selain konferensi pengamatan bintang, bahkan di Pulau Bintang Luo, bukan tidak mungkin bagi seorang ahli tahap nirvana untuk melenyapkan seorang kultivator alam pemahaman. Hanya saja, mungkin ada risiko yang harus diambil. Tetapi sekarang, tampaknya Hollow Elder tidak menganggap risiko itu serius. Pada saat yang sama, Lunan, tuan muda dari klan Iblis Bumi, juga melihat ke arah Yang Chen pergi. Dia baru saja mendengar bahwa Yang Chen juga menerima panggilan bintang langit, dan tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Seorang jenius yang setara dengannya. Tak lama kemudian, Lunan mendengus acuh dan tertawa, berpikir bahwa Yang Chen mungkin hanya seorang pembual. Ia telah melihat banyak orang seperti itu sebelumnya, dan ia tak percaya ada orang yang menganggap Yang Chen jenius seperti dirinya. Tampaknya dia agak sensitif. Tuan muda, ayo kita pergi ke kamar dagang. Karena Anda telah menerima begitu banyak bantuan dari bintang langit, kita harus membeli beberapa teknik rahasia komunikasi premium agar kita bisa berkomunikasi lebih baik dengan bintang langit, kata ahli tahap nirvana di samping Lunan, menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Lunan menganggapnya begitu saja dan mengangguk. Pada saat ini, Yang Chen dan Zhang Wudao telah tiba di luar istana. Ketika mereka sampai di luar rumah, Zhang Wudao menghela napas lega. Ia akhirnya berhasil membawa Yang Chen, bintang jahat itu, keluar. Kalau tidak, ia pasti akan pusing. Jika dia terus menahan Yang Chen di halaman, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah serius. Untungnya, dia berhasil mengeluarkan Yang Chen. Zhang Wudao mengangkat tangannya, adik Yang Chen, aku harus kembali ke rumah sebentar. Sampai jumpa di sana nanti. Yang Chen tidak tahu tujuan Zhang Wudao, tetapi dia menggenggam tangannya, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu tetua Zhang. Zhang Wudao kembali ke istana. Yang Chen mengamati area itu dengan indera ilahinya dan mendapati Bai Siwer belum kembali ke kediamannya. Hal ini membuatnya bingung, jadi ia pergi ke kamar dagang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, setelah dia membeli bahan-bahannya, Bai Siwer seharusnya kembali. Tak lama kemudian, Yang Chen tiba di kamar dagang. Saat tiba di kamar dagang, Yang Chen tiba-tiba melihat pemandangan yang mengerikan. Bai Siwer dikelilingi sekelompok orang, dan wanita muda nan cantik di barisan terdepan itu berwajah garang dan dingin. Ia menatap Bai Siwer dengan tatapan tajam, dipenuhi lapisan ketidakpuasan. Bai Siwer, beraninya kau menentangku. Apa kau lupa siapa nona muda keluarga Bai? Tegur wanita muda yang cantik itu dengan marah. Bai Siwer dimarahi wanita itu, tetapi tidak berani melawan. Ia menggigit bibirnya dan berkata, kakak ketiga, bahan-bahan ini memang diminta oleh tuan muda saya. Jika itu milik saya tidak akan keberatan jika Anda mengambilnya. Namun, ini adalah bahan-bahan yang tuan muda saya butuhkan, dan saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Tamparan. Pada saat ini, wanita cantik itu menamparkan wajah Bai Siwer.
Bai Siwer menutupi wajahnya yang kesakitan, tetapi tidak berani berbicara. Menggigit bibirnya, ia memendam keluh kesahnya dalam-dalam. Wanita cantik itu berkata dengan nada bengis, kau masih berani membantahku. Bai Siwer, kukatakan padamu, siapapun yang kau ikuti nanti, ketika aku menginginkan sesuatu darimu, kau harus menyerahkannya dengan patuh. Sejujurnya, akhir-akhir ini aku cukup kesal. Ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena kau membuat saudara Jiang Beisheng marah, dia tidak akan mengabaikanku. Aku sudah meninggalkannya, bukan? Kata Bai Siwer sambil menahan sakit. Meskipun kau meninggalkan Jiang Beisheng, kau juga membuatnya marah. Hanya karena itu, kau tak termaafkan. Kata wanita cantik itu dingin. Yang Chen, yang menonton dari samping, merasakan kemarahan meningkat dalam dirinya. Wanita yang tidak masuk akal benar-benar berani menindas Bai Siwer seperti ini. Jelaslah bahwa Bai Siwer merasa rendah diri di hadapan wanita ini, mungkin karena dia sering diganggu olehnya di keluarga Bai. Sekilas tingkat kultivasinya menunjukkan bahwa ia telah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, tidak jauh berbeda dengan Jiang Beisheng. Jelas, ia adalah anggota keluarga Bai yang sangat dihormati, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Bai Siwer. Selain itu, ada beberapa pakar tahap pencerahan di sekelilingnya. Tentu saja, mereka hanyalah pakar tahap awal pencerahan, dan mereka adalah tipe orang yang telah mencapai batas potensi mereka setelah memasuki tahap pencerahan melalui pengasuhan. Orang-orang ini tidak akan pernah bisa mencapai tahap tengah pemahaman Dao dalam kehidupan ini. Bagi mereka, tahap pencerahan awal adalah puncaknya. Dengan beberapa pakar tahap pencerahan yang melindunginya, wanita itu tidak terkekang dan tidak takut pada siapapun. Justru karena itulah Bai Siwer bersikap begitu penurut dan tidak berani menyuarakan kemarahannya di hadapannya sekarang. Cukup, berhenti bicara dan serahkan bahan-bahannya. Teriak wanita cantik itu. Seharusnya aku bilang padamu bahwa bahan-bahan ini sangat berguna bagiku. Kalau kau melawan, hati-hati atau aku akan menghajarmu. Kakak ketiga, tolong jangan ganggu aku. Bahan-bahan ini memang diminta oleh tuan mudaku. Bai Siwer berpegangan erat pada bahan-bahan itu, menolak melepaskannya. Berani membantah. Wanita cantik itu melambaikan tangannya, kalian, ambil tindakan dan rebut barang-barang itu. Para pengawal panggung pencerahan di sekelilingnya tidak ragu-ragu dan hendak menggunakan kekuatan. Bai Siwer memejamkan matanya, bertekad untuk melindungi materi Yang Chen dengan segala cara, apapun yang terjadi. Jika dia kehilangannya, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yang Chen. Itulah kesimpulannya. Wanita cantik itu menggertakkan giginya karena marah, mengira Bai Siwer sedang mencari kematian. Pada saat ini, sebuah suara dingin muncul. Berhenti. Sebuah kata yang mengandung Dao Inten datang dari kejauhan dengan nada menekan. Beberapa ahli tahap pencerahan terkejut dan benar-benar terhalang oleh suara Yang Chen. Untuk sesaat, mereka lupa mengambil tindakan dan saling memandang dengan Yang Chen sebagai sasaran mereka. Wanita cantik itu bertanya dengan dingin, siapa kamu yang berani ikut campur dalam urusan Bai Ying? Yang Chen menjawab tanpa ekspresi, maaf, bukan berarti aku ingin ikut campur dalam urusanmu, tapi kau telah menargetkan orang-orangku. Aku menargetkan orang-orangmu. Bai Ying tampak bingung. Apa kau belum menyadarinya? Aku tuan muda Bai Siwer, dan apa yang kau coba curi adalah milikku. Harus kuakui, apakah nona muda keluarga Bai begitu berani dan sembrono sampai-sampai mau merampok orang lain di siang bolong? Tegur Yang Chen. Yang Chen awalnya mengira Bai Ying akan menahan diri begitu dia muncul, tetapi betapa terkejutnya dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri dan malah menatap Yang Chen dengan arogan. Jadi kau majikan Bai Siwer. Karena anjing itu bodoh, kurasa kau, sang majikan, akan lebih memahami situasinya. Aku, Bai Ying, menginginkan materi-materi ini dan aku akan mengambilnya, apa kau keberatan? Tanya Bai Ying dingin. Yang Chen mengangkat alisnya. Apa, dia pikir dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.